wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Asas warga Nusantara, kepentingan yang sama, keadilan, jujur, solidaritas, kerjasama, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama, kedudukan wawasan Nusantara terjadi paradigma visional bangsa Indonesia sebagai ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai satu wawasan pembangunan nasional, 2 konsepsi ketahanan nasional, 3 wawasan pertahanan dan keamanan, 4 wawasan wilayah. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan ke dalam menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional. Tujuan keluar menjamin kepentingan negara berupa pengakuan kedaulatan yang dilakukan oleh dunia internasional. Manfaat wawasan Nusantara. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi wawasan Nusantara di forum internasional. Yang kedua, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah sebagai lingkup ruang hidup. Yang keempat, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang. Yang kelima, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Trigatra wawasan Nusantara. Trigatra merupakan 3 unsur kekuasaan nasional Indonesia yang merupakan aspek ilmiah atau tangible yang terdiri dari aspek geografis, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek Trigatra geografi. Bentuk wilayah negara Indonesia merupakan negara dengan bentuk wilayah kepulauan. Luas wilayah negara Indonesia merupakan 5.163.250 km, mencakup daratan dan lautan. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 100 derajat LS, 95 derajat BT sampai 141 derajat DT, serta memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Aspek Trigatra, keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, diantaranya angka kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, diantaranya mortalitas atau jumlah penduduk, kematian, fertilitas atau kelahiran, dan migrasi atau perpindahan penduduk. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk, fisiologis, biologis, serta faktor kebudayaan dan teknologi. Peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Di bidang ideologi, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ideologi berdasarkan dari sila-sila dalam Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Di bidang politik, menciptakan sistem politik Indonesia yang sesuai dengan undang-undang dan mencerminkan demokrasi Pancasila. Contohnya, melaksanakan pemilu dengan sistem demokrasi yang menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber jurdil. Di bidang ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Salah satunya dilakukan dengan cara pemanfaatan sumber daya alam dengan baik. Bidang sosial budaya, di rumah hargai antar anggota keluarga dan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara diskusi. Di sekolah memiliki rasa empati terhadap sesama dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari tradisional. Di masyarakat, menjaga silaturahmi, tidak bersikap individualis dan berperan dalam kegiatan di lingkungan rumah. Di kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dalam menjaga keutuhan NKRI, menanamkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Bidang pertahanan dan keamanan,
mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 2. Memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, pertahanan, dan keamanan. 3. Membangun rasa persatuan. 4. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Peranan warga negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air. 3. Menghargai perbedaan. 4. Melestarikan budaya bangsa. 5. Pengambilan keputusan dan musyawarah mufakat. 6. Aktif dalam kebahagiaan bakti nasional. 7. Menggunakan produk dalam negeri. 5. Aspek sosial atau tangible yang menjadi kekuatan nasional Indonesia dalam eksplorasi Nusantara. 1. Ideologi. 2. Politik. 3. Ekonomi. 4. Sosial budaya. 5. Pertahanan dan keamanan. Aspek Pancagatra. Ideologi. Prinsip strategi pembinaan ideologi. 1. Ideologi yang diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. 2. Ideologi sebagai patokan pemersatu. 3. Ideologi harus dijadikan panglima. 4. Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan. 5. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman. 6. Kalangan elit eksklusif legislatif dan negara menggabungkan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. 7. Menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan keadilan. Aspek Pancagatra politik. Gatra politik dalam penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya sistem politik, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, susunan negara, atau bentuk negara. Aspek Pancagatra ekonomi. Gatra ekonomi berperan langsung dalam upaya pembinaan dan penyaluran kebutuhan masyarakat. Sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Aspek Pancagatra sosial budaya. Gatra yang melihat dari bagaimana suatu negara bersosialisasi dan berbudaya dalam menjaga ketahanan nasional. Bentuk Gatra mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Aspek Pancagatra pertahanan dan keamanan. Aspek ketahanan dan keamanan berhubungan dengan upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan. Unsur utama pertahanan keamanan Indonesia berada pada TNI Polri sebagai kekuatan inti atau militer dan rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung non-militer. Astagatra Wawasan Nusantara. Pengertian Astagatra adalah konsep dasar ketahanan nasional Indonesia yang mencangkup kedelapan aspek kekuatan nasional yang terdiri dari aspek Trigatra dan Pancagatra. Hubungan antara gatra bersifat timbal balik dan saling berhubungan erat. Hubungan antara gatra dalam Trigatra yang pertama ada gatra geografi dan gatra kekayaan alam. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, serta persebaran kekayaan alam, dan kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi. 2. Gatra geografi dan gatra kependudukan. Bentuk-bentuk kehidupan serta persebaran penduduk erat kaitannya dengan karakter geografi, dan karakter geografi juga mempengaruhi kehidupan dari penduduk. 3. Gatra penduduk dan gatra kekayaan alam. Kehidupan dan menghidupkan penduduk sangat dipengaruhi oleh jenis, kualitas, dan kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Hubungan antara dalam Pancagatra